Yo, halo guys. Ya, di video kali ini kita akan membahas anime Bang Dream AV Mujika lagi. Ya. Bang Dream AV Mujika episode ke-10. Waduh, itu gila sekali. Akhirnya mereka kembali lagi menjadi band yang semoga waras. Tapi kayaknya anggotanya nggak ada yang waras. Dan untuk kesan gua untuk di episode 10 ini, wah gila sih. Itu lagunya bagus banget, Pak. Apalagi yang pas awal-awal itu yang lagu Wika untuk Sakiko. Waduh, itu alamak gay banget. Cuma ya udah lah ya. Mungkin ini hampir semua orang kayak kurang serak gitu. Karena Sakiko tiba-tiba kembali lagi untuk membuat AV Mujika. Dan kita di episode ini kayak dikasih tahu atau mungkin diceritakan kalau misalnya Wika itu bener-bener cinta mati sama si Sakiko. Tapi anehnya Wika ini, walaupun dia suka sama Sakiko, tapi dia itu kayak takut gitu loh ketemu sama Sakiko, sampai harus diseret-seret sama nyamuk. Jadi si Wika ini itu kayak dia itu kayak takut gitu loh, takut dibenci sama Sakiko. Makanya si Wika ini dia itu memilih untuk tidak ketemu sama Sakiko karena dia tidak ingin dibenci oleh Sakiko. Jadi dia memilih untuk tidak bertemu Sakiko karena mungkin dia mikir karena si Sakiko ini nggak suka sama si Wika, dia mikirnya kayak apa gua nggak usah ketemu Sakiko aja, asal Sakiko bahagia nggak apa-apa deh gua nggak ketemu sama Sakiko. Mungkin dia mikirnya kayak gitu. Dan untuk Nyamu ya, Nyamu di episode ini agak kurang ajar dikit, nggak ngaruh lah ya. Bayangkan tiba-tiba HP-nya Wika dimain rebut terus kirim, itu sebenarnya rada kurang ajar ya. Gue juga agak emosi gitu kalau misalnya tiba-tiba gue lagi ngechat HP gue diambil sama ya, walaupun teman gue, cuma gue gitu. Dan untuk di episode ini Maigo ternyata tidak jadi yang menyelamatkan AV Mujika. Jujur di episode kemarin kan kita kayaknya bakalan dijanjikan kalau misalnya Maigo ini akan membantu AV Mujika, tapi kenyataannya di episode ini Maigo tidak disinggung sama sekali. Di episode ini hanya menyinggung si Wika sama si Nyamu dan Sakiko. Cuma 3 orang itu aja sih yang bener-bener disorot di episode ini. Rapat Maigo yang kemarin tuh kayak ya udah gitu loh, kayak lewat aja. Nggak jadi ya, gue kira bakalan dilanjutin gitu sampai si Sakiko ini jadi pingin balik AV Mujika lagi. Jadi kayak member-member Maigo itu ngasih pengertian ke Sakiko, tapi ternyata tidak jadi ceramah dan malah diceramain sama Nyamu. Jadi ya gitu aja sih ekspektasi guys. Dan gue baru sadar kalau misalnya di band Maigo ini dia itu bener-bener nggak dimention gitu. Bahkan tidak ada scene satupun kayak memperlihatkan member Maigo ini kaget lah jadi AV Mujika lagi nih gitu. Kan biasanya ada tuh entah Anon kayak apa kayak Soyo kayak ya kan. Di episode ini bener-bener cuma ya udah gitu. Band Maigo kayak dibuang aja di cerita episode ini. Nggak tahu sih apakah di episode depan bakalan ada reaksi dari member-member Maigo. Gue juga kurang tahu. Kalau misalnya ada sih ya oke lah. Setidaknya tidak gantung lah ceritanya. Mohon maaf nih, masa detail seperti itu dilewatkan. Lalu kembali lagi kepada Wika. Waduh, Wika itu lirik lagunya sangat bener-bener, lagu itu dibuat hanya untuk Sakiko. Jadi ya mungkin kalau bisa kalian dengerin atau mungkin baca liriknya kayak mengarah ke seperti itu ya udah sih bang. Dari awal karakter Wika ini memang rada-rada nggak jelas, bukan nggak jelas ya, rada-rada sakit sedikit, nggak ngaruh. Dan mungkin kalau di internet pasti banyak orang bilang Wimok. Cuma yang nggak dimention itu ini pak, Nyamu. Padahal Nyamu juga sama Nyamu ke Mutsumi ya kan. Itu gila banget untuk adegan Nyamu yang tiba-tiba ngeituin si Mutsumi alias atau Mortis. Itu sih yang gue pengen mention. Ya sebenarnya sih nggak cuma Wika doang anjing yang kayak gitu, Nyamu juga kayak gitu. Cuma bedanya Nyamu kayaknya nggak terlalu dibahas. Dan untuk Mortis atau Mutsumi, wah di bagian pas ngeband itu kan si Mortis ini kan pura-pura main, terus tiba-tiba ada satu scene yang menunjukkan kalau misalnya si Mortis ini sudah jatuh bersama dengan Mutsumi. Apakah di sini si Mortis ini kayak akhirnya sadar akan kesalahannya? Si Mortis ini kayak akhirnya mau melepaskan semuanya. Jadi hitungannya kayak arwah gentayangan gak sih, kayak sudah tenang di alam sana dan
mulai detik itu si Mutsumi atau Mortis sudah hilang dan akan digantikan oleh sifat yang baru. Itu gua nggak tahu ya, apakah si Mortis dan Mutsumi ini bergabung atau lahirlah satu kepribadian baru yang mewakili dua kepribadian ini. Mungkin untuk di episode depan, Mutsumi atau Mortis bukanlah Mutsumi atau Mortis. Itu benar-benar orang lain. Karena mengacu pada penyakitnya Mutsumi yang katanya bisa menyakitkan kepribadian tergantung dengan apa yang mereka interaksi. Jadi kemungkinan mulai detik ini Mutsumi atau Mortis benar-benar udah nggak ada gitu. Jadi nggak usah heran kalau misalnya di episode depan Mutsumi atau Mortis itu kayak kesannya itu beda gitu. Itu aja sih pesan gua ya kan. Walaupun mereka masih inget kayak kejadian Sakiko, kejadian Classic dan kawan-kawannya, sebenarnya udah bukan orang yang sama gitu, udah beda sifat lah istilah. Dan untuk lagu ya, wah gila itu lagu yang pertama yang Uika buat Sakiko itu sebenarnya jujur gue suka gitu. Untuk tone nadanya itu bener-bener lembut banget tuh. Beda gitu sama lagu-lagu Ave Mujika yang lain. Jujur itu vibe-nya beda. Dan kalau misalnya gue disuruh dengerin, gue nggak bakalan nebak kalau misalnya itu ada lagu dari Ave Mujika. Mungkin ini bisa juga digambarkan dari awal baru gitu loh, karena kan ini juga lagu pertama mereka debut setelah mungkin 2 bulan AFK ya kan. Sekarang debut lagi, wah. Dan untungnya si Ave Mujika ketika debut gimmick panggungnya dipakai. Ini kan gue udah bilang berapa kali kalau misalnya gimmick panggungnya nggak dipakai, ya jelek anjing Ave Mujika, the fuck. Terus apalagi ya yang gue mau mention ya tadi gue, oh iya pak, kan gue pernah bilang tuh kalau misalnya band Ave Mujika adalah band sakit hatinya Sakiko kepada Classic. Sebenarnya kalau misalnya gue amati ulang, ternyata Ave Mujika ini bener-bener representasi dari Classic, cuma beda orang. Kita seandainya aja deh kalau misalnya Classic, member-member Classic kayak Tomori, Soyo, Taki dan mungkin Mutsumi ingin memaksa Sakiko kembali ke Classic, kemungkinan bakalan balik. Kayak misalnya di Ave Mujika ini kan sebenarnya kenapa mereka bisa balik, karena dipaksa oleh Nyamu, oleh Umiri dan Uika dan Mortis juga. Jadi member-member di Ave Mujika ini bener-bener ingin kembali lagi. Beda gitu sama yang momen pas Classic, kayak member Classic itu kayak nggak peduli gitu loh sama Sakiko, kayak nggak dicariin gitu. Pas di Ave Mujika ini bener-bener mereka itu cariin, disamperin gitu. Ini serius gak lu mau balik ya kan? Nih lo, gue udah nyamperin, kayak Nyamu nyamperin ke rumahnya si Sakiko. Terus Umiri yang ngechat di grupnya, balik dong balik ya kan. Terus ada Mortis yang sama-sama juga maksa Sakiko untuk gabung lagi ke Ave Mujika. Itu seandainya mungkin member Classic bisa seperti mereka, mungkin Classic bakalan balik. Karena aneh aja gitu, katanya mereka yang Classic itu sudah temenan deket. Cuma kenapa nggak ada adegan si siapa misal Tomori nyamperin rumahnya si Saki, atau mungkin Soyo nyamperin rumahnya si Saki. Kenapa member-member Classic itu kayak nggak peduli gitu loh sama si Saki, kok kayak apa ya, kayak nggak nanyain gitu keadaan ini apa, emangnya kenapa nggak langsung nyamperin gitu. Jadi kan bisa dibilang hubungan mereka yang di Classic itu walaupun terlihat akrab tapi nggak terlalu dekat gitu. Karena harusnya kalau misalnya sudah dekat, kemungkinan harusnya seperti Ave Mujika ya, dikejar-kejar gitu. Anjing lu kenapa sini balik gitu. Ya walaupun mungkin ada beberapa orang yang nggak setuju sama pendapat gue, tapi menurut gue sih seandainya Classic bisa seperti member-member Ave Mujika, mungkin Classic akan balik. Dan gue kan kemarin bilang kalau misalnya si Sakiko, kenapa Sakiko lari pas Harui Kage, karena Sakiko itu ngerasa anjing gue nggak dipeduliin lagi. Nah jadi kan itu adalah dasar gue kenapa gue bilangnya seperti ini. Kenapa Ave Mujika itu bisa balik, karena member-membernya saja peduli dengan, bukan peduli ya, memaksa Sakiko untuk kembali. Karena kita berdasarkan lirik ending dari Ave Mujika itu sendiri. Lirik ending Ave Mujika ini kan ada lirik yang mengatakan bahwa mereka itu terpaksa untuk berada di panggung yang sama. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat, yang jelas itu ada liriknya yang bunyinya itu seperti itu. Jadi bisa jadi ini sebenarnya mereka nggak suka aja gitu, cuma mereka terpaksa harus tampil di panggung yang sama. Sakiko itu sebenarnya cuma terpaksa aja, sudah terikat dengan benang takdir itu istilahnya. Kan di liriknya ending Ave Mujika kan
sebenarnya seperti itu juga kan. Terus untuk trauma yang diulang, jangan-jangan Ave Mujika ini sebenarnya ya memang kayak dejavunya dari band Cryzik gitu. Tapi bedanya yang di Ave Mujika ini timeline-nya lain gitu loh. Apa ya? Ininya lain lah, momennya kayak apa ya? Bukan momen ya. Alurnya ya pokoknya kayak ya kalau yang Cryzik bubar, yang Ave Mujika selamat gitu kan. Padahal kan sebenarnya kan intinya sama-sama aja gitu loh. Masalah Ave Mujika dan Cryzik, Sakiko nggak mau cerita, terus tapi beda sih kalau misalnya yang Ave Mujika sih bukan gara-gara Sakiko mau cerita, itu kan gara-gara si Mortis gitu. Bukan Mortis ya, sebenarnya gara-gara nyamuk. Cuma untuk secara alur mungkin penyelesaiannya bisa dibilang 11-12 lah sama Cryzik. Sakiko pergi entah kemana, terus tiba-tiba ini yang nggak peduli, ini. Dan sebenarnya untuk Cryzik ini kan yang cuma peduli, yang mau bener-bener ngebet banget pingin balikan lagi kan cuma Soyo anjir. Kayak Taki, Tomori, dan mungkin Mutsumi itu kayak ada nggak peduli. Bahkan sebenarnya kan Mutsumi itu tahu anjir apa keadaannya Sakiko. Buktinya pas episode terakhir Maigo, si Mutsumi sudah tahu keadaannya Sakiko. Dan gue sebenarnya lebih aneh itu ya Soyo. Tolonglah, kan ada Mutsumi, suruh antar ke rumahnya si Sakiko lah yang gede itu, atau gimana mention kayak apa biar tahu keadaannya. Sebenarnya kan ya gitulah, ada jaga rahasia. Tapi untuk di Ave Mujika ini kayaknya lebih terbuka gitu. Bukan terbuka ya, lebih banyak celahnya untuk si Sakiko menyembunyikan rahasianya. Apalagi di Ave Mujika kan ada Mortis. Jadi ya gitulah. Toh Sakiko tahu bukan dari Mutsumi tapi dari Mortis. Ya gitu aja sih kalau menurut gue ya untuk di kesan untuk episode ke-10 Ave Mujika ini. Ya setidaknya pembahasan gue untuk makna atau arti lirik ending Ave Mujika masih masuk akal lah untuk jalan ceritanya. Jadi kesimpulannya adalah ending itu adalah spoiler dari ceritanya. Ya begitulah. Ya kalau misal kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.